Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum materi pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alifan Fadil hadir? Ya, hadir. Anissa hadir? Ya, hadir. Haikal Putra hadir? Hadir. Selanjutnya Rifah Fadila hadir? Iya, hadir. Oke, baiklah, hadir semua ya. Apa pelajaran pagi hari ini? Pelajaran pagi hari ini ialah pelajaran IPS. Di sini Ibu akan memulai materi pembelajaran. Ibu akan membahas kebutuhan dan kelangkaan. Ya, sebelum Ibu membahas materi tersebut, apakah di antara kalian tahu kebutuhan dan kelangkaan? Oh, tidak ada yang tahu. Baiklah, yang pertama Ibu akan membahas konsep kelangkaan. Sebetulnya ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengetahui kebutuhan manusia. Tentunya di antara kalian pasti mempunyai kebutuhan masing-masing. Jadi di sini kelangkaan karena adanya kebutuhan manusia yang sangat banyak atau tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas. Jadi kebutuhan lebih tinggi daripada alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kesimpulannya adalah kelangkaan barang dan jasa sebagai alat kebutuhan manusia. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang jenis kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama, menurut intensitasnya, ya, ada 3 kebutuhan. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Yang primer ialah kebutuhan yang sifatnya mendasar setiap individu manusia. Contohnya, ya, makan, pakaian, tempat tinggal. Bisa disebut kebutuhan primer itu kebutuhan sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal. Nah, yang kedua sekunder. Sekunder itu lanjutan dari yang 3 tadi, pangan, papan, sandang. Nah, akan tetapi kebutuhan ini tidak mengancam kehidupan manusia. Contohnya seperti seorang pelajar pasti membutuhkan yang namanya laptop untuk belajar berbasis online seperti e-learning. Yang ketiga tersier. Tersier ialah kebutuhan yang sifatnya mewah, ya. Contohnya barang-barang mewah kayak seperti mobil, perhiasan atau lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya, ya. Ada 2, jasmani dan rohani. Jasmani adalah kebutuhan yang sifatnya kondisi fisik manusia. Ya, contohnya seperti apa? Seperti kita nih perlu makan, perlu olahraga supaya sehat, perlu juga yang namanya istirahat. Yang kedua rohani, ya, ialah kebutuhan yang sifatnya jiwa manusia. Contohnya, ya, pasti ada yang beragama, ya. Orang yang beragama pasti ibadah, ya. Yang kedua tempat hiburan atau rekreasi, menonton film,
mendengarkan musik itu sebagai contoh rohani ya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Ada dua kebutuhan. Yang pertama sekarang, kedua masa depan. Yang sekarang itu kebutuhan yang sifatnya memenuhi sekarang gitu, harus dipenuhi sekarang. Contohnya kayak seperti nih, kita sakit pasti perlu yang namanya minum obat ya. Misalkan kalian lapar, berarti perlunya apa? Perlunya makan. Itu sebagai contoh kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ialah kebutuhan yang sifatnya tertunda tapi disiapkan dari sekarang. Contohnya ya, kalian nih nabung untuk melanjutkan sekolah SMA ataupun kuliah ya. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek itu ada dua ya. Yang pertama ialah individu, yang kedua kelompok. Yang pertama individu adalah kebutuhan subjek yang menurut sesuai atau sesuai profesinya ya. Contohnya kayak seperti seorang petani pasti yang namanya membutuhkan cangkul, pupuk atau lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kelompok itu sifatnya bersama-sama atau bermasyarakat. Contohnya apa? Kayak seperti sekolahan, market, atau rumah sakit ya, dan lain sebagainya. Baiklah, materi ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Paham semua ya. Ya, marilah kita tutup materi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Cukup sekian dari Ibu. Apabila kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.